Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kita lanjutkan cara menggambar grafik fungsi trigonometri di mana fungsinya berbentuk seperti ini, sin atau cos ditambah atau dikurang bilangan atau konstanta. Kemudian bentuk seperti ini fungsinya dikali bisa bilangan negatif atau bilangan positif. Kemudian bentuk yang ketiga, di mana sudutnya ditambah atau dikurangi suatu sudut tertentu. Contoh soal nomor 1, Y sama dengan min sin X. Nah, kita coba sekarang substitusikan nilai X-nya dengan menggunakan sudut istimewa. Substitusikan, kemudian tentukan nilai Y-nya. Kita coba untuk X-nya 0 derajat, berarti hasilnya adalah 0. Untuk X-nya adalah 30 derajat, berarti hasilnya min setengah. Nah, ini kita sudah bahas ya, menentukan nilai sin untuk sudut istimewa di video sebelumnya. Kita lanjutkan ke 45 derajat, hasilnya ini 90 derajat min 1, 120 derajat, dan 180 derajat. Kemudian kita isikan ke tabel ini. Nah, sekarang pasangan nilai X, Y ini gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Titik yang pertama 0,0. Jadi 0 derajat, 0. Posisinya di sini. Kemudian 30 derajat, min setengah di sini. 45 derajat, min setengah akar 2 di sini. Kemudian ini 60 derajat, min setengah akar 3. Dan selanjutnya. Sampai 360. Sini ya, 360 derajat, 0. Kemudian gambarkan grafiknya. Ya, gambarkan ini yang warna biru ini. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan min sin X. Ya. Kemudian kita tentukan periodenya. Periodenya adalah 2V atau 360. Jadi gambar grafik utuh itu atau terjadinya jarak, terjadinya pengulangan gambar grafik, ya, itu berapa? Periodenya adalah 360. Karena gambar grafik ini akan terulang terus kalau dilanjutkan ke sini, ya, terulang. Di mana jaraknya dari sini ke sini adalah 360 atau 2V. Ya. Nah, kemudian kita tentukan amplitudo. Amplitudo itu adalah, kita tentukan dulu di sini, nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi atau nilai Y yang paling tinggi, paling besar. Di sini adalah 1. Ini tidak ada yang lebih tinggi lagi, karena kalau ini dilanjutkan, ini tidak akan pernah ke atas, ya. Jadi akan terulang seperti ini, gambar grafiknya. Nah, sekarang kita lihat, nilai maksimumnya adalah 1. Nilai minimumnya atau nilai Y paling kecilnya itu adalah min 1. Yang dimaksud dengan amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal. Terhadap garis horizontal. Garis horizontal itu yang tengah-tengah ini. Nah, ini kebetulan adalah sumbu X. Cara menghitungnya bagaimana? Setengah dikali Y maksimum dikurangi Y minimum. Setengah dari yang terbesar dikurangi yang terkecil. Berarti setengah 1 dikali 1 dikurang negatif 1. Setengah berarti dikali 2. Jadi setengah kali 2 adalah 1. Jadi amplitudonya adalah 1. Nah, kita biasakan amplitudo itu adalah nilainya harus selalu positif atau gunakan saja nilai mutlak. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar grafik Y sama dengan sin X. Ya. Gambar grafik Y sama dengan sin X ini. Gambar grafik Y sama dengan min sin X adalah ini. Kita lihat kedua grafik ini. Ternyata gambarnya adalah terbalik. Atau gambar grafik dari Y min sin X itu kebalikan dari Y sama dengan sin X. Ini didapat dari mana? Didapat dari ini. Angka negatif ini, ya. Pengali dari sin X ini adalah negatif, maka gambarnya akan terbalik. Nah, sekarang bagaimana dengan Y sama dengan min cos X? Caranya sama. Tentukan dulu nilai X untuk sudut istimewa, kemudian tentukan nilai Y-nya. Ini. Gambarkan ke koordinat kartesius. Tentukan titik-titiknya. Untuk titik 0 derajat berarti di sini Y-nya min 1. Kemudian 30 derajat dan selanjutnya. Ya.
Tentukan titik-titiknya, kemudian gambarkan garis lengkungnya yang warna hijau ini. Didapat hasilnya di sini, gambar grafiknya dari Y sama dengan min cos X. Kemudian kita tentukan periodenya. Periode itu adalah jarak gambar grafik secara utuh, ya, atau jarak terjadi pengulangan gambar grafik. Karena ini kalau dilanjutkan akan terus terulang seperti ini, ya, seperti ini. Nah, di sini periodenya berarti jarak terjadi pengulangan gambar grafik adalah 360 atau 2V. Kemudian bagaimana dengan amplitudonya? Sama seperti sebelumnya. Berarti kita tentukan nilai maksimumnya di sini, nilai tertingginya adalah 1, nilai paling kecilnya di sini, terendahnya Y minimum sama dengan min 1. Setengah dari Y maksimum dikurangi Y minimum. Setengah dari 1 dikurangi min 1, berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Atau nilai mutlaknya dari 1 di sini, ya. Karena amplitudo itu nilainya harus positif atau pakai nilai mutlak, ya. Nah, sekarang kita lihat, bandingkan dengan gambar grafik Y sama dengan cos X. Yang biru ini atau yang hijau ini Y sama dengan min cos X, yang hitam ini adalah Y sama dengan cos X. Kita lihat di sini, ternyata gambarnya terbalik. Jadi grafiknya terbalik. Gambar yang biru itu adalah terbalik dibandingkan dengan gambar grafik yang hitam. Ini didapat dari mana? Dari pengali bilangan negatif ini, ya. Maka gambarnya grafiknya terbalik. Kita lanjutkan sekarang ke fungsi Y sama dengan min tan X, ya. Sama, ya. Kita coba tentukan sudut-sudut istimewanya, kemudian nilai Y-nya, gambarkan ke koordinat kartesius, maka gambarnya seperti ini. Dan ingat, ini sini ada yang namanya asimtot atau garis asimtot tegak, ya. Jadi garis tangan negatif tangan X ini, ya, min tangan X ini tidak akan pernah menyentuh garis ini, garis asimtot. Jadi semakin ke atas ini semakin mendekati garis asimtot, tapi tidak akan pernah memotong, ya. Kemudian menentukan periodenya. Untuk tangan periode adalah V, ya, periodenya adalah V. Kenapa? Karena gambar grafik utuh itu adalah sebanyak jaraknya 180 derajat. Contohnya di sini 90 derajat sampai 270 derajat, jaraknya ini adalah 180 derajat. Atau boleh dari 0 sampai 180 derajat. Maka gambar ini akan terulang, ya. Nah, ini kalau dilanjutkan akan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena periodenya adalah 180, maka ini sama dengan V. Kemudian, di sini kita lihat, tidak ada nilai maksimum, Y maksimum, atau nilai minimum, Y minimum, ya. Karena ini tahingga, ke atas sampai tahingga. Kemudian ini juga ke bawah sampai tahingga. Jadi tidak mempunyai nilai ekstrim, atau nilai Y maksimum, nilai Y minimum. Sehingga, otomatis tidak mempunyai amplitudo. Nah, kita lihat di sini, asimtotnya, jaraknya, tiap asimtot itu adalah V, ya, jaraknya V. Kemudian asimtot tegak, itu letaknya di mana? Di X sama dengan 90 derajat, 270 derajat, dan selanjutnya. Kelipatan dari 180 derajat, atau kelipatan dari V. Maka boleh kita tulis, posisi asimtot tegak di X itu sama dengan V per 2, atau 90 derajat, ditambah kelipatan dari V, kelipatan dari 180 derajat. 90 derajat, 270 derajat, tambah lagi dengan 180 derajat lagi, tambah lagi 180 derajat lagi, dan selanjutnya. Dan garisnya sejajar dengan sumbu Y, yang ini. Ini untuk posisi dari asimtot tegak. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar grafik Y sama dengan tangan X, yang hitam ini. Berarti kita lihat perbandingannya, gambar grafik yang hitam dengan yang biru, gambar grafiknya terbalik. Dilihat dari mana? Dari pengali ini, negatif. Maka gambarnya terbalik. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang seperti ini. Gambarkan grafiknya di mana fungsinya berbentuk Y sama dengan sin X ditambah 1. Sin X ditambah 1. Yuk kita coba dengan cara substitusikan nilai X-nya dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Yang pertama untuk 0 derajat hasilnya adalah 1. Kemudian 30 derajat hasilnya berarti setengah tambah 1. 3 per 2, 45 derajat hasilnya ini, 90 derajat.
kemudian 180 derajat, 270 derajat, kemudian gambarkan atau buatkan tabelnya seperti ini. Nah, titik-titik ini kita gambarkan ke koordinat kartesius seperti ini, ya. Tentukan posisi-posisi titiknya. Ya, ini untuk 0,1 ya. Kemudian dan selanjutnya, gambar yang grafik warna biru ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan sin X ditambah 1. Kemudian kita bandingkan dengan gambar aslinya dari gambar Y sama dengan sin X. Nah, yang ini, yang hitam ini. Kita lihat, analisa, ini yang biru adalah Y sama dengan sin X tambah 1. Yang hitam ini adalah Y sama dengan sin X. Kita lihat di sini, ternyata Y sama dengan sin X ditambah 1 adalah hasil dari gambar yang hitam ini geser ke atas sebanyak dari 0 ke 1, gesernya sebanyak 1 satuan ke atas, ya. Nah, seperti ini. Jadi naik ke atas sebesar 1 satuan, ya. Nah, kita coba menentukan periodenya, ya. Periodenya itu gambar grafik utuh atau terjadi pengulangan pada gambar grafik itu adalah sebesar jaraknya di sini 360 derajat atau 2V. Jadi periodenya ini, kemudian kita tentukan nilai Y maksimumnya. Di sini Y maksimumnya adalah 2 ya. Didapat dari mana? Dari 1 ditambah 1. Sin X maksimumnya adalah 1. Ditambah 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian Y minimumnya di sini paling bawah atau paling rendah, di mana hasilnya adalah 0. Didapat dari mana? Dari sin X di sini minimumnya adalah min 1. Min 1 ditambah 1 adalah 0. Ya. Jadi, amplitudenya adalah setengah dari Y maksimum dikurangi Y minimum, yaitu setengah dikali 2 dikurangi 0. Berarti setengah kali 2 adalah 1. Ya, ini amplitudenya. Kita lanjutkan sekarang ke bentuk soal seperti ini. Y sama dengan cos X dikurangi 2. Nah, kita lihat ini, kurang 2. Kalau sebelumnya ditambah 1. Gambarnya ternyata naik 1. Berarti ini juga sama, gambarnya akan turun 2. Ya. Kalau ditambah naik, kalau dikurang berarti turun. Nah, tapi di sini fungsinya adalah cos X. Ya. Berarti kita gambarkan saja dulu. Gambar grafik cos X. Y sama dengan cos X. Kemudian turun sebesar 2 satuan. Nah, kita lihat di sini turun sebesar 2 satuan. Nah, di sini kita lihat ini turun sebesar 2 satuan. Kita rubah warnanya menjadi warna biru. Ini adalah grafik Y sama dengan cos X min 2. Didapat dari gambar grafik ini, Y sama dengan cos X, turun sebesar 2. Periodenya berapa? Periodenya 2V atau 360 derajat. Ya. Jadi ini akan gambarnya akan terjadi pengulangan. Ya. Kemudian amplitudonya kita cari dulu Y maksimum. Ya. Sebelum mencari amplitudo, Y maksimumnya posisi Y paling tinggi berarti di sini. Ini paling tinggi min 1. Ya. Jadi hasilnya min 1. Atau boleh kita hitung dengan bantuan 1 kurang 2. 1 itu apa? Kita lihat di sini. 1 itu adalah nilai maksimum cos X. Itu adalah 1. 1 kurangi 2. Jadi 1 kurangi 2. Hasilnya min 1. Kemudian kita lihat di gambar grafik. Yang Y minimumnya berarti di sini. Posisi paling bawah untuk gambar grafik itu di min 3. Berarti min 3. Atau boleh kita hitung dengan bantuan ini. Y minimum untuk cos X itu adalah min 1. Min 1 dikurangi 2 adalah min 3. Jadi amplitudonya itu adalah setengah dikali Y maksimum kurangi Y minimum. Y maksimumnya adalah min 1, Y minimumnya adalah min 3. Berarti setengah dikali min 1, ini min dengan min jadi plus, min 1 ditambah 3 itu 2. Ya. Berarti hasilnya setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Jadi amplitudenya adalah 1.
gunakan nilai mutlak karena nilainya selalu positif. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk soal seperti ini. Y sama dengan 2 sin X. Sebelumnya, pengali bilangan di sini atau koefisiennya itu adalah 1 atau min 1. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan bilangan lain, misalkan di sini 2. Caranya sama. Buat tekan dulu tabelnya untuk nilai X-nya adalah sudut istimewa. Substitusikan satu per satu. Ini untuk 0, kemudian ini untuk 30 derajat, kemudian ini untuk 45 derajat, kemudian 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, kemudian 270 derajat. Jadi ini kalian sudah bisa ya. Nah, ini. Kemudian masukkan ke dalam tabel ini. Kemudian lanjutkan lagi ke gambar grafiknya. 0,0, 30,1, 45, akar 2, dan selanjutnya. Nah, ini titik-titiknya sampai 360. Gambarkan grafiknya. Nah, ini. Yang biru adalah gambar grafik dari Y sama dengan sin 2 kali sin X. Nih, ini ya. Nah, sekarang kita coba cari periodenya. Periodenya masih sama, yaitu 2V atau 360 derajat. Karena gambar ini akan terjadi pengulangan setiap 360 derajat. Ya, kalau dilanjutkan ini akan pengulangan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat amplitudonya. Y maksimum adalah 2, Y minimum adalah min 2. Gunakan rumus, maka amplitudonya adalah 2 dikurang min 2 dibagi 2, atau setengah dikali Y maksimum dikurangi Y minimum. Berarti setengah dari 4 itu adalah 2. Jadi amplitudenya 2. Mengapa muncul amplitudenya tidak seperti yang sebelumnya? Di sini amplitudenya adalah 2, sedangkan sebelumnya adalah 1. Nah, 2 ini didapat dari pengali dari ini. Angka di sini, pengali dari sin X ya. Jadi di sini pengalinya 2, maka amplitudenya menjadi 2. Kemudian kalau kita bandingkan dengan grafik aslinya, yaitu Y sama dengan sin X, grafik Y sama dengan sin X, kita lihat bahwa grafik Y sama dengan 2 sin X itu lebih tinggi 2 kali dibandingkan grafik Y sama dengan sin X. Jadi seperti itu. Jadi cara cepatnya, gambarkan dulu saja di sini. Y sama dengan sin X, kemudian karena di sini pengalinya 2 atau koefisien dari sin X-nya 2, berarti gambarnya lebih tinggi dibandingkan Y sama dengan sin X sebesar 2 kalinya. Nah, bagaimana sekarang kalau Y sama dengan min 4 cos X? Ya, jadi cos X-nya dikali negatif 4. Nah, berarti kalau kita gunakan cara sebelumnya, dengan mencoba mencari nilai Y satu per satu, bisa saja ya, kita substitusikan X-nya 0, kemudian kita coba yang 30 derajat, kemudian yang 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, hasil-hasil ini kita masukkan ke tabel ini. Sehingga didapat seperti ini. Ya. Kemudian kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Kemudian tentukan titik-titiknya. Nah, seperti ini titik-titiknya. Kemudian hubungkan. Nah, gambar grafik ini adalah Y sama dengan min 4 cos X. Ya. Y sama dengan min 4 cos X. Di sini kita lihat periodenya masih 360 atau 2V. Bagaimana dengan amplitudonya? Ingat ya, harus positif kalau amplitudo itu atau nilai mutlak. Ya, berarti kita hitung aja setengah dari Y maksimum dikurangi Y minimum. Y maksimumnya kita lihat di sini, 4. Y minimumnya di sini adalah min 4. Berarti hitung saja di sini. Hasilnya adalah amplitudonya adalah 4, ya. Jadi cara cepatnya bagaimana? Caranya gambarkan saja dulu kosinus Y sama dengan cos X, ya. Kemudian
Kita lihat di sini. Tingginya berarti 4 kali dari cos X. Tapi karena negatif berarti gambarnya harus terbalik. Jadi dari sini gambarnya harus terbalik dan tingginya harus 4 kali dari cos X. Berarti gambarnya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke tipe soal yang seperti ini. Y sama dengan sin. Nah, berarti kita lihat di sini. Ditambah, ya. Jadi sudutnya yang ditambah. Kalau sebelumnya bukan sudutnya, tapi sin X-nya yang ditambah. Nah, sekarang yang ditambah itu adalah sudutnya. X ditambah 30 derajat. Caranya sama. Buatkan dulu di sini tabelnya. Tentukan nilai X di sini sehingga nilai sin di sini sudutnya adalah sudut istimewa. Nah, biasanya kita mulai dengan sin di mana sudutnya 0 derajat. Nah, di sini supaya 0 derajat berarti X-nya harus berapa? Nah, kita mulai berarti bukan dari 0 derajat, tapi dari X di sini sehingga X ditambah 30 derajat sama dengan 0 derajat. Berarti X-nya adalah 0, X-nya adalah min 30 derajat. Ya. Jadi untuk yang pertama kita gunakan nilai X-nya adalah min 30 derajat dulu. Nah, di sini ya. Sehingga didapat kalau X-nya min 30 derajat menjadi sin min 30 derajat tambah 30 derajat. X-nya diganti oleh min 30 derajat ya. Berarti hasilnya sin 0 derajat. Sin 0 derajat berapa? 0. Tuliskan di sini. Kemudian selanjutnya ke sini kita gunakan sudut-sudut istimewa supaya kita mudah menghitungnya ya. Nah, untuk sudut istimewa selanjutnya kita coba di sini adalah X-nya 0 ya. Kenapa harus 0? Supaya nanti 0 ditambah 30 derajat sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Itu ya, tulis di sini. Lanjutkan. Untuk 30 derajat ya. Didapat 30 tambah 30 menjadi 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, seperti ini. Lanjutkan, 60 derajat bagaimana hasilnya? Dan selanjutnya, sampai didapat di sini sampai 330 derajat saja. Karena ini sudah didapat nilai Y-nya 0. Ya. Kita gambarkan titik-titik ini ke koordinat kartesius. Nah, min 30 derajat, 0. Di sini berarti ya. 0 derajat, setengah. Berarti di sini. 30 derajat, setengah akar 3. Berarti di sini. Kemudian 60 derajat, di sini. Sama dengan di 1 ya. 90 derajat, dan selanjutnya. Hubungkan dengan titik-titik, kemudian nah, kita hubungkan dengan garis warna biru ini. Ini garis yang warna biru, garis lengkung ini, gambar grafik ini, yang warna biru adalah grafik Y sama dengan sin X ditambah 30 derajat. Ya. Periodenya, kita lihat di sini, gambar grafik utuh atau gambar grafik sehingga terjadi pengulangan berarti dari jarak dari min 30 sampai 330. Jaraknya dari sini ke sini adalah 360 atau periodenya di sini adalah 360 atau 2V. Ya. Kemudian amplitudenya tingginya di sini maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah min 1. Berarti amplitudenya langsung saja kita isi sama dengan 1. Kemudian kita bandingkan dengan gambar grafik yang hitam ini yaitu gambar grafik sin X. Bandingkan gambar grafik yang warna hitam putus-putus ini dengan yang warna biru ya. Kita lihat ternyata gambar grafik yang biru itu hasil dari gambar grafik yang putus-putus hitam ini digeser ke kiri sebesar 30 derajat. Jadi grafik bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Nah, 30 derajat ini didapat dari mana? Didapat dari soal. Ditambah 30 derajat bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Nah, dari sini berarti bisa kita buat cara cepat menggambar grafik kalau suatu sudut ditambahkan dengan sudut dengan besar tertentu di sini, ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, soalnya di sini Y sama dengan sin X dikurangi 60 derajat. Jadi sudutnya dikurangi 60 derajat.
Soal sebelumnya ditambah dengan 30 derajat, ternyata geser ke kiri sebesar 30 derajat. Nah, sekarang kalau dikurangi 60 derajat, kita bisa menggunakan cara cepat dengan cara soal yang sebelumnya. Ya, kalau ditambah geser ke kiri, kalau dikurang berarti geser ke kanan sebesar 60 derajat. Tapi boleh kita gunakan dulu cara biasa dengan dicoba-coba nilai X-nya sehingga didapat nilai Y-nya. Nah, menentukan nilai X-nya, di sini kita harus hati-hati ya, karena tujuannya yang pertama mencari nilai supaya di sini sudut istimewa, atau awalnya kita tentukan sudut ini sehingga nilainya menjadi 0 derajat. Jadi X-nya harus berapa? Nah, di sini. Jadi X-nya kita coba dengan 60 derajat. Karena 60 derajat dikurangi 60 derajat menjadi 0, gitu ya. Nah, substitusikan di sini. X sama dengan 60 derajat, berarti 60 derajat kurang 60 derajat sama dengan 0. Sin 0 berapa? 0. Tulis di sini, ya. Kemudian untuk selanjutnya, X-nya sama dengan 90 derajat. Maka 90 derajat kurangi 60 menjadi sin 30. Hasilnya setengah. Jadi kalau X-nya 60, Y-nya 0. Kalau X-nya 90 derajat, berarti Y-nya setengah. Satu lagi kita coba. Untuk nilai X-nya 120, ya. Substitusikan, didapat sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kita masukkan ke sini, 60 derajat, 0. Kemudian 90 derajat, setengah. Kemudian 120 derajat, setengah akar 3. Dan selanjutnya. Nah, ini, ya. Kemudian, gambarkan titik-titik ini ke koordinat kartesius. Kita dapat sekarang titik-titiknya yang seperti ini. Kita mulai dari 60 derajat ya. Nah, ini. Hubungkan, maka didapat gambar grafiknya seperti ini. Sesuai dengan prediksi, ternyata gambar grafiknya memang gambar grafik sin X yang bergeser ke kanan sebesar 60 derajat. Nah, ini kita lihat. Ya. Periodenya masih sama, 2V atau 360, amplitudenya juga sama, masih 1. Ya. Nah, ini adalah gambar grafik Y sama dengan sin X, yang hitam. Yang biru adalah Y sama dengan sin X dikurangi 60. Sesuai dengan prediksi kita bahwa gambar dari yang biru itu hasil dari gambar yang hitam geser sebesar 60 derajat ke arah kanan. Ya, ini. 60 derajat didapat dari ini. Oke, berarti kesimpulannya, kalau ada soal seperti ini, bentuk seperti ini, berarti kalau dikurang geser ke kanan, kalau ditambah geser ke kiri, sebesar sudut di sininya. Oke, sekarang kita gunakan cara cepat. Ya. Sekarang grafiknya untuk cosinus. Y sama dengan cosinus X dikurangi 45 derajat. Berarti gambar grafiknya bagaimana? Nah, ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung seperti ini. Pembuat 0 dulu, ya. Kalau pembuat 0 berarti X-nya harus dimulai dari 45, karena 45 kurangi 45 adalah 0 ya. Jadi cos 0 adalah 1. Berarti tentukan di sini. Cos 0 adalah 1. Kemudian kita lanjutkan 90 derajat dan selanjutnya. Posisinya berarti ini. Ini 45 derajat, 45 derajat, 1, 90 derajat, setengah akar 2, dan selanjutnya. 135,0 dan selanjutnya. Hubungkan dari sini. Nah, ini adalah gambar grafik Y sama dengan cos X dikurangi 45 derajat. Cara cepatnya adalah kalian gambarkan dulu. Gambar grafik Y sama dengan cos X, ya. Kemudian geser ke kanan sebesar 45 derajat. Ya, dilihat dari ini. Dikurang berarti geser ke kanan. Sebesar berapa? 45 derajat. Periode masih sama dan amplitudo juga masih sama. Kita coba satu lagi supaya lebih paham ya. Di sini Y sama dengan cos X ditambah 120 derajat. Silahkan coba gambarkan dulu. Pause dulu videonya, kita lanjutkan. Oke, setelah di pause, kalian sudah mencoba, gambarnya langsung saja seperti ini. Gambarnya adalah asalnya dari gambar grafik Y sama dengan cos X, kemudian geser ke
kiri karena ditambah ya. Geser ke kiri sebesar 120 derajat. Dari sini ke sini 120 derajat. Jadi dimulainya menghitungnya dari min 120 derajat. Pembuat 0 ini ya. Min 120 derajat ditambah 120 derajat berarti 0. Cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1 gitu. Nah, ini cara cepatnya. Kalau ditambah, geser ke kiri sebesar 120 derajat. Ya. Oke, dari soal-soal sebelumnya kita bisa buat kesimpulan ya. Kalau fungsinya seperti ini bentuknya, maka periodenya 2V atau 360 derajat. Amplitudonya atau kalau dalam fisika itu adalah tinggi gelombangnya itu adalah nilai mutlak dari K. Nilai ini, K. Ya. Kalau K-nya negatif, berarti si gambar grafiknya terbalik dibandingkan sin atau cos. Kemudian bagaimana kalau misalkan bentuk fungsinya seperti ini? K, sin, dalam kurung berarti si sudutnya dikurangi alfa. Nah ini, K cos X dikurangi alfa. Berarti periode dan amplitudonya masih sama, hanya gambar grafiknya bergeser ke kanan sebesar alfa. Ya. Kalau dikurang berarti gesernya ke kanan sebesar alfa. Kalau ditambah, maka gambar grafiknya bergeser ke kiri sebesar alfa. Terus bagaimana hubungannya dengan K pada pengali ini terhadap grafik? Nah, gambar grafiknya ketinggiannya itu akan menjadi K kali dari gambar grafik sin ataupun cos. Ya. Kalau dalam fisika, tinggi gelombangnya adalah sebesar K. Ya. Kita lanjutkan supaya lebih paham lagi dengan latihan soal, di mana soalnya yang berbentuk seperti ini. Y sama dengan 2 cos dalam kurung X dikurangi 60 derajat. Berarti di sini K-nya 2, kemudian alfanya 60 derajat. Nah, dari sini bisa kita buat saja cara cepat ya. Atau boleh juga dicoba dengan menghitung manual dengan cara tentukan di sini nilai X pembuat 0 ya. Nah, pembuat 0, kemudian selanjutnya di sini juga harus sudut istimewa. Cari X-nya sehingga sudut istimewa. Kenapa? Supaya kita mudah menghitungnya kalau sudut istimewa ya. Kita coba X-nya berarti supaya ini 0, X-nya dicoba dengan nilai 60 derajat dulu. Maka didapat nilai Y-nya adalah 2 kali 1, 2. Ya. Itu untuk X-nya sama dengan 60. Kita coba sekarang untuk X-nya 90, substitusikan ke sini, 90 kurang 60 berarti 30, hasilnya berarti akar 3. Kemudian satu lagi untuk F-nya 120, substitusikan ke sini, 120 kurang 60 berarti 60, hasilnya adalah 1. Nah, hasil ini kita substitusikan ke tabel ini, dan dilanjutkan sampai selesai. 90 derajat, akar 3, 120 derajat, 1. Nah, ini ya, sampai selesai. Kemudian kita gambarkan ke koordinat Kartesius. Nah, ini titik-titiknya sudah didapat, kemudian hubungkan. Maka ini adalah Y sama dengan 2 cos X dikurangi 60 derajat. Kalau kita bandingkan dengan Y sama dengan cos X, maka kita lihat di sini, gambar grafiknya, tingginya 2 kali dari tinggi Y sama dengan cos X, kemudian bergeser sebesar 60 derajat ke kanan. Nah, cara menggambar tanpa menghitung nilai X dan Y-nya, kita gunakan cara cepat dengan menggunakan kesimpulan tadi ya. Periodenya itu adalah 2V atau 360, fungsi yang bentuknya seperti ini. Amplitudonya adalah K, yaitu 2, ya. Kemudian grafik bergeser sebesar 60 derajat ke arah kanan. Ini. Yuk kita gambarkan. Yang pertama, kita gambarkan dulu grafik Y sama dengan cos X. Kemudian, kalikan 2, berarti tingginya 2 kali lipat dari gambar grafik Y sama dengan cos X. Nah, yang biru ini adalah Y sama dengan 2 cos X. Kemudian kita lihat di sini, geser ke kanan sebesar 60 derajat. Grafik yang biru ini, Y sama dengan 2 cos X, geser ke kanan sebesar 60 derajat.
Nah, ini adalah gambar grafik hasil dari pergeseran sebesar 60 derajat ke arah kanan. Lebih mudah kan ya? Nah, ini untuk latihan. Silakan videonya di-pause dulu, gambarkan gambar grafik ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Dengan cara biasa, kita gunakan saja tabel seperti ini. Dimulai dari min 30 derajat. Karena kita mencari pembuat 0 dari sin di sini, ya. X-nya berarti supaya ini hasilnya 0, berarti X-nya harus dibuat min 30 derajat. Karena min 30 derajat ditambah 30 derajat 0, ya. Sin 0 berarti 0. Jadi min 3 dikali 0, 0. Nah, ini. Dengan cara yang sama, isi ini tabel. Kemudian gambarkan grafiknya, didapat gambar grafiknya seperti ini. Itu ya. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan min 3 sin X ditambah 30 derajat. Dibandingkan dengan gambar Y sama dengan sin X yang ini, berarti gambar grafiknya adalah gambar yang tingginya 3 kali dari sin X, ya. Ketinggiannya 3 kali dari sin X, karena ini nilai maksimumnya 1, yang ini nilai maksimumnya 3. Ini nilai minimumnya adalah min 1, nilai maksimumnya adalah min 3. Ini, ya. Berarti ketinggiannya 3 kali lipat dan terbalik, ya. Kenapa? Karena di sini negatif, ya. Kemudian kita lihat gambar grafiknya juga bergeser ke arah kiri sebesar 30 derajat. Jadi kalau ditambah 30 derajat berarti gambar grafik dari asal ini bergeser sebesar 30 derajat ke arah kiri. Cara cepatnya, kita tentukan periode adalah 2V atau 360 derajat kalau fungsinya berbentuk seperti ini. Amplitudenya adalah ini. Nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Jadi tinggi dari grafik adalah 3 kali lipat dari sin X. Tingginya sebesar 3, ya. Dan gambar grafiknya terbalik. Kenapa? Karena ini negatif. Dan grafik bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Lihat, ditambah 30 derajat berarti geser ke kiri sebesar 30 derajat. Berarti gambarnya awalnya seperti ini dulu. Gambarkan dulu sin X. Y sama dengan sin X. Seperti ini. Kemudian amplitudenya 3. Berarti gambarkan grafik di mana ketinggiannya 3 kali lipat dari tinggi grafik ini. Dan ingat, gambar grafik harus terbalik. Jadi ini 3 kali lipat dan sekaligus terbalik. Selanjutnya grafik bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Nah, ini gambar grafiknya. Bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Berikut soal-soal untuk latihan menggambar grafik fungsi trigonometri. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.